Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita mulai kajian jelang berbuka puasa sore hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Jemaah Masjid Al-Nadi Sukati yang dirahmati Allah, ini pertemuan ketiga dibanding kali ulang. Yang pertama buka bersama, materinya tentang puasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua saat sholat tarawih kemarin saya lanjutkan puasanya Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Dan sore hari ini saya lanjutkan puasanya Nabi yang ketiga, yaitu Nabi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Adam puasanya nopo Bapak Ibu kemarin? Lupa lagi. Saya ujian ini. Puasa 3 hari berturut-turut di tengah bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15, yang namanya puasa Ayyamul Bid. Apa manfaatnya? Secara fisik, badan, wajah kita tambah ceria, cemerlang, glowing, walaupun gak pakai skincare. Diibaratkan seperti Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, kulitnya terpapar matahari jadi hitam semua. Kemudian setelah puasa Ayyamul Bid, hari pertama sepertiga badannya kembali putih. Hari kedua
kedua tambah sepertiga lagi yang putih, jadi 2/3. Dan hari ketiga jadi putih semua. Tidak cuma putih kulitnya, tapi juga putih hatinya. Artinya bersih, suci kembali, seperti orang yang baru lahir, karena dosa-dosanya sudah diampuni. Itu puasanya Nabi Adam. Yang kedua, puasa Nabi Idris. Kemarin Bapak Ibu, bagaimana Nabi Idris menunaikan ibadah puasa? Berapa lama puasanya? Sepanjang masa, setiap hari berpuasa. Wis jelas cetha panjenengan kula mboten kuat. Niki sing Ramadan ana sing nyang kudu 39. Wonten to, Pak? Iki wong teko mboten? Ora teko, benten. Dan yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam puasanya 1 tahun seumur hidup. Di seumur hidup puasanya 1 tahun. Kalau panjenengan mau niru nggak bisa ya, karena memang Nabi tidak mensyariatkan. Tapi kalau coba-coba nggak apa-apa lah, nggak diniatkan ibadah ya, karena memang bukan syariatnya. Silakan pilih pada usia yang keberapa. Panjenengan umurnya pun 50 misalnya, sesuai 55 tak puasa setahun. Untungnya ini pas Covid ini karena di kamar terus. Islamku Covid, terus aja Covid malin ini. Ajeng Covid malin saat ini sing pembawa virusnya lagi sakit ini. Orang terkaya di dunia Pak, yang mengatur penduduk bumi sehingga virus. Karena contoh tengah Indonesia arep gawe napa niku inkubasi apa imunisasi TBC jenazah genosida mateni wong dengan cara membuat virus. Saniki wong lagi loro Pak, kena penyakit kelamin, syukurin. Sudah kayak Tuhan ngatur penduduk bumi jumlah penduduk harus sekian, kalau kelebihan dipatahini caranya nganggo virus itu. Jenenge Bill Gates, orang terkaya di dunia. Tadi orang terkaya nomor berapa Pak? Belum terakhir Pak. Bapak Ibu, Nabi Nuh nama kecilnya Noah. Nggak pakai Ariel nih. Benten itu Ariel Noah. Ariel sini Nabi Nuh. Usianya terpanjang dari nabi-nabi yang lain, sekitar 1400 tahun. Berikut ini Pak, umur nanti 1400 tahun. Tapi umur dakwahnya dihitung 800 tahun. Jadi ada umur hidup, ada umur dakwah. Panjenengan umurnya berapa Bu? Sudah mulai dakwah usia berapa itu baru dihitung. Mungkin SD belum dakwah, SD dolan, SD layu-layu belum dihitung. Nah Nabi Nuh dihitung usia dakwahnya 800 tahun. Di usia 800 tahun itu cuma mendapatkan umat 80 Pak. Berarti tiap dakwah 10 tahun baru dapat 1. 10 tahun dakwah dapat 1. Malah menang pulau Pak. Pulau baru sekali dapat berapa? Ini kan pun jadi terima beres. Nabi Nuh dulu aja umatnya lah dominan. Nabi Nuh Bapak Ibu kalau memberikan pelajaran, kalau ceramah umatnya itu pada menutup telinga dengan tangannya. Jadi di ceramah jangan ada yang gini, ada yang gini. Ini di depannya Nabi Nuh itu. Coba Bu, dengan praktek kalau tak ceramah dengan ngaten. Napa ngaten? Napa ngaten? Terus itu mboten. Nek kula mboten lah. Kenapa kali jenengan? Tapi yang tersinggung Allah. Nabi Nuh ya
karena Nabi memang tugasnya begitu diutus Allah, ya. Tersinggung, tapi yang lebih tersinggung Allah. Jadi tidak menghormati pelajaran-pelajaran hikmah yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan menantang, kalau memang kau Nabi, coba buktikan apa mukjizatnya. Kalau memang engkau bisa mendatangkan musibah, coba turunkan musibah. Ya tidak bisa wong Nabi, kecuali Allah menghendaki, maka kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, apa memang sudah siap? Maksudnya sudah enggak dakwah lagi 800 tahun ya Allah. Siang malam aku berdakwah, pagi sore malam, tapi yang aku dapatkan umatnya tidak taat, malah berani-berani maksiat. Sudah ya Allah, hancurkan saja semuanya. Percuma, nanti punya anak, anaknya juga seperti itu, punya cucu, cucunya juga seperti itu. Jadi kayak sok tahu Bapak Ibu. Maka Allah memerintahkan, ya Nuh, kalau memang berniat seperti itu, mau dihancurkan saja semuanya, sekarang buat kapal. Dengan apa ya Allah? Ya pakai kayu, nggak pakai kertas. Kayunya dari mana? Mana pohon? Pohon apa? Pohon jati. Ternyata Nabi Nuh banyak bertanya juga. Dan menanam pohonnya Bapak Ibu ternyata butuh waktu 50 tahun. Jadi Nabi Nuh minta azab segera diturunkan. Allah, oke, saya turunkan azab, tapi syaratnya bikin kapal, pakai kayu. Kayunya nanam pohon dulu. Pohonnya apa? Kayu jati. 50 tahun. Artinya dakwah itu berproses, tidak zim salabim abrakadabra langsung jadi, nggak mungkin. Saya berapa tahun ceramah di ini Pak? 10 tahun. Kurang 10 tahun. Ya seumur hidup kalau masih hidup. Kan jabatan Ustadz Kiai nggak kena pensiun tuh. Pak RT juga nggak ada pensiunnya, Pak RW juga nggak ada, karena nggak ada yang menggantikan. Di tempat saya kalau pemilihan RT menghindar kabur orang belum itu. Nanti pensiunnya kalau sudah meninggal baru pensiun. Ajeng kaken kula Bapak Ibu ten mriki wonten sing non muslim wonten. Ten sosro hiburan. Wonten nggih sing muslim sing teko ten masjid kali sing boten kata pundi. Sing boten pun cetok ketinggal Bapak Ibu. Kelihatan sekali saya di sini selama 10 tahun tidak tiap hari, ternyata juga belum penuh juga masjidnya. Dibantu dengan teman-teman lain yang memberikan ceramah begitu. Sama saja itu memang sunatullah. Jadi namanya dakwah bukan sholat langsung taat semua, tidak. Mungkin taatnya hari pertama pas pengajian akbar rame nganti bengi subuh kerinan apa coba. Prosesnya begitu lama, maka setelah 50 tahun baru tumbuh besar pohon jatinya, mulai ditebang. Kabar baiknya Bapak Ibu, ada yang meneliti tanaman pohon kayu jatinya, dikabarkan ngambilnya dari Indonesia. Ini Indonesia pun di zaman semono jenengnya belum Indonesia, belum Nusantara. Kabarnya sih kayu Kalimantan. Kabarnya yang kalau dipendem kena air laut itu malah kuat. Kayu ulin. Oh, jangan nanti teng Kalimantan nih. Iya kan banyak rumah makan apung itu ya. Saya cuma 1,5 bulan timbul bang ya. Sempat sih makan di rumah makan apung pakai kayu lah itu. Iya betul kontang kuala. Semakin kena air malah semakin kuat. Karena saya tidak mencuci. Boten kayunya Pak. Kayunya boten. Tongkat nih, mau nyabrang zaman pramuka ini. Nah Bapak Ibu, jadi
prosesnya begitu panjang. Itu masih buat kapal lagi. Apa hinaan dari masyarakat, dari penduduk selesai? Tidak, malah menjadi ya bikin kapal buat apa di tengah kampung? Nggak ada laut, nggak ada samudra. Kayak jenengan Batam mriki gawe kapal mesti digunjung apa yang gawe kapal atau suku ya kali condet paling itu. Jadi Nabi Nuh malah sudah dianggap gila itu, tapi tetap sabar. Nah bapak sekalian, setelah kapal jadi Allah perintahkan semuanya naik ke dalam kapal berpasang-pasang. Gajah berdua, kerbau berdua, sapi berdua, dan sedikit umat Nabi Nuh yang taat kepada Allah, tidak banyak. Termasuk anaknya kan 4 Bapak Ibu, putra semua, Yafis, Ham, Sam, Yam. Nah yang keempat ini yang Yam namanya menjadi Kan'an. Nama aslinya Yam, bahasa Ibraninya Kan'an. Itu yang tidak taat kepada Nabi Nuh. Tidak ikut naik kapal, semuanya naik kapal termasuk binatang-binatang. Bapak Ibu, saya pernah penasaran Pak. Itu kan jadi satu kapal Pak, gajah, macan, kerbau, ayam, kucing, apa ora gelem kowe? Ora cakar-cakaran itu. Saya bayangkan Bapak Ibu. Kemudian saya menemukan jawabannya, terinspirasi, oh iya betul. Gak mungkin mereka cakar-cakaran saling memakan dalam kondisi banjir besar. Dalam keadaan panik gak mungkin. Ibarat panjenengan malam-malam terbangun gara-gara lindu, sering tebur. Belum layu kan itu. Kadang orang mikir bojone tinggal lagi. Jadi gak mungkin cakar-cakaran. Kalau ada yang punya kesempatan berarti direncanakan. Kayak ingat betul isu tsunami dulu, Bantul gempa, geger, wong dumbai tsunami, padahal orang motor ditinggal malah diangkuti tunggange truk. Nah berarti punya rencana, itu memang direncanakan, dibuat panik. Aslinya kalau panik semua langsung lari. Begitu pula ketika banjir di masa Nabi Nuh, karena panik nggak sempat binatang-binatang besar makan binatang-binatang kecil. Cuma memang ada pertanyaan, bagaimana kalau gajah itu kan makan minum ya Bapak Ibu, lalu buang kotorannya gimana? Dalam satu riwayat dikisahkan dari gajah lahir babi. Dan babi itu memakan kotoran-kotoran gajah. Dari kotoran babi lahir tikus yang makan kotoran-kotoran babi. Itu dalam riwayat seperti itu. Kemudian kemarin saya sempat gak sengaja baca-baca buku di perpustakaan sekolah. Sekolahnya Mbak Jum, kan dulu alumni sana. Saya menemukan buku kisah Nabi Nuh. Tapi gak paham karena pakai bahasa Ibrani. Ya tak coba tak raba-raba aja. Kalau perkata saya gak paham. Ternyata isinya tentang pertanyaan saya tadi. Kenapa hewan-hewan bisa rukun di dalam kapal, tidak saling memakan, tidak tarung? Dalam buku itu dituliskan tiap binatang dimasukkan ke dalam tablet. Berikut Bapak Ibu membayangkan tablet. Seperti apa tabletnya? Seperti ini, HP bukan. Seperti ini kok bundar, bukan. Saya teringat film dengan nanti nonton buku ini. Judulnya Escape from New York, melarikan diri dari New York. Jadi ada penjahat yang dihukum mati, tapi pengen bebas enggak? Kalau pengen dicoba mengikuti misi penyelamatan presiden. Jadi presiden Amerika terancam dibunuh, kemudian diselamatkan oleh
penjahat namanya Snake Plissken. Nah, dulu Kalingan. Dulu zaman SD dulu nonton film kayak gini. Kalingan dulu Snake Plissken. Dan presidennya itu dimasukkan dalam tabung bundar anti peluru, anti nuklir. Jadi kalau jatuh dari pesawat aja nggak pecah itu tabungnya dan di dalam selamat itu. Itu tabungnya. Bayangkan saja seperti itu yang ditulis di dalam buku Kisah Nabi Nuh, yang di dalam tabung masing-masing berisi satu pasang binatang, sehingga tiap binatang tidak cakar-cakaran, tidak panganan. Gambaran saya begitu. Cuma saya bayangkan tabung di zaman Nabi Nuh seperti apa ya? Kalau memang seperti itu berarti teknologi maju. Dan ternyata memang maju Bapak Ibu. Kapal bekasnya Nabi Nuh kan terdampar di pegunungan Turki. Itu besarnya Pak Andi, luar biasa itu. Mungkin seperti alun-alun kidul Pak. Panjangnya 200 kaki, tingginya 19 kaki, lebarnya 17 kaki. Mampu menampung binatang-binatang jumlahnya 2.000, binatang melata 3.000, binatang unggas 4.000, ditambah lagi manusia. Menunjukkan betapa besarnya kapalnya Nabi Nuh. Dan penggeraknya ternyata menggunakan tenaga nuklir. Penemuan terakhir Bapak Ibu, diteliti kapalnya Nabi Nuh ternyata menggunakan penggerak nuklir. Di zaman itu sudah ada nuklir dan Nabi Nuh bisa menggunakannya. Berarti luar biasa Bapak Ibu. Jangan dibilang zaman purbakala gitu. Kalau Nabi Nuh sudah mengenal nuklir, bisa jadi zaman modern Pak. Kemarin di ceramah kedua saya cerita Nabi Idris membangun 100 kota modern dengan 70 bahasa. Berarti luar biasa itu. Kemarin pas debat Pilpres kan ada calon presiden menjanjikan akan membangun 40 kota modern di Indonesia. Ini kalah dari itu. Yang modern baru Jakarta, Surabaya, Medan, baru itu. Kemarin rencananya kalau menang akan membangun 40 kota modern termasuk Yogyakarta. Wah, sosok Cipuran jadi modern itu. Ini kalah dari itu. Nabi Idris mampu membangun 100 kota modern dengan 70 bahasa. Berarti kan bukan zaman purbakala, modern. Baik Bapak Ibu, kembali ke asal mula terjadinya alam semesta, ternyata juga modern. Alam semesta diciptakan Allah bersamaan dengan diciptakannya malaikat. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta, kemudian terjadi ledakan besar dengan teori Big Bang, malaikat diciptakan. Jadi apa Bapak Ibu bahan bakar malaikat? Jadi dari cahaya, tapi bukan sembarang cahaya, nur, bukan cahaya santer. Nanti baterainya habis, mati, beda. Ini cahaya yang setara dengan partikel-partikel kuantum, yaitu partikel messenger. Itu bahan bakunya malaikat. Tidak sembarang cahaya, tapi partikel messenger yang memiliki 4 unsur. Pertama, foton. Foton itu memiliki gaya elektromagnetik yang memungkinkan malaikat bisa merambat dengan kecepatan tinggi dalam 1 detik menempuh jarak 300.000 km. Itu kecepatan malaikat karena mengandung foton. Yang kedua, mengandung boson madya. Boson madya itu gerak nuklir lemah. Ini sangat penting, yang memungkinkan malaikat bisa masuk ke dalam ruang yang kecil, subatomik. Bisa masuk ke dalam lubang-lubang yang ada pada badan kita, bisa masuk ke dalam mimpi kita. Itu kekuatan nuklir lemah, subatomik. Yang ketiga, gluon. Gluon itu nuklir kuat yang memiliki hulu ledak yang sangat tinggi.
satu ledakan saja, kalau jadi dulu Hiroshima dan Nagasaki hancur Pak, itu baru dengan bom atom, apalagi kalau ditambah nuklir, hancur dunia. Itu hulu ledak, daya ledaknya malaikat. Dan unsur yang keempat adalah graviton, yang memungkinkan malaikat tidak terkena gaya gravitasi, maka malaikat bisa bergerak bebas secara atraktif dan demonstratif kemana saja dengan kekuatan tinggi. Itulah malaikat. Coba Bapak Ibu, apa tidak modern penciptaan malaikat? Modern. Nah, kembali ke kisah Nabi Nuh Bapak Ibu, setelah semuanya naik kapal, Nabi Nuh kontrol, inspeksi, sudah naik semua belum? Turun ke bawah, nyari anaknya, kok kanan tidak kelihatan? Ada yang tahu? Bapak Ibu, saat Nabi Nuh berada di lantai bawah, geladak kapal yang bawah, itu ternyata ditemukan banyak air kencingnya umatnya yang enggak ikut. Jadi orang gelem baru ning ngece, kapalnya malah doduyui Pak. Ini mirip kejadiannya dengan masjid sing wonge orang gelem sholat malah masjidnya duyui. Nah dengar Bapak Ibu, pembuatan usah cerita dan masakin masjidnya. Masjidnya malah dileboni guguk Pak. Jadi masalah nih. Saya berapa kali ngisi di sana. Alhamdulillah sekarang sudah steril, sudah bersih. Di kemarin ada lagi imam mutung nih, imamnya mutung mergo sajadahe diduyui kucing nih loh. Mutung 10 dino ora teng masjid mali. Kembali bersih Pak. Nah kembali ke Nabi Nuh lagi. Sampai di guladan paling atas, Nabi Nuh tidak menemukan Kan'an, tidak menemukan anaknya yang nama aslinya Yam. Tiba-tiba lihat, ya Kan'an, manggilnya gak Kan'an Bu, manggilnya pakai luar biasa ini Nabi. Sejahat-jahatnya anak, Nabi Nuh memanggil anaknya dengan bahasa yang indah. Ya Bunaya, wahai anakku sayang. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Dengan punya putra sak nakal-nakal tetap dipanggil wahai anakku sayang. Karena nama, panggilan juga doa, walaupun nakal. Jangan ikut-ikutan orang Yahudi yang memanggil anaknya ketika marah dengan panggilan-panggilan yang jelek. Kowe kok mbeling setan. Wonten to Bu? Koyo anak setan, nek ngono ki anake setan berarti wong tuane gendruwo niku. Apa jin? Di Arab dulu Bapak Ibu ada anak nakal banget. Nakalnya mungkin ngalahkan anak-anak sosro Cipuran mungkin. Ini keluarga terhormat mengadakan jamuan makan. Makanan sudah siap. Hadirin, tamu-tamu undangan sudah siap. Tiba-tiba anak kecil, Susiani, niki itu ditawari pasir makanannya itu. Orang tuanya mesti marah Pak. Marah, anaknya diusir. Tapi lihat ucapannya bagus. Pergi kamu dan jadilah imam masjid besar. Jadi dimarahi, diusir, tapi sambil mendoakan, jadilah kamu imam masjid besar. Sekarang terbukti Bu, imam Masjidil Haram, imam besar, hafal Quran. Sinten Bapak Ibu? Imam Sudais. Itu dulu masa kecilnya nakal itu, beling itu. Ya sama dengan Sunan Kalijogo ini, preman ini. Tapi ketika pergi orang tuanya mendoakan. Nah tadi Bapak Ibu, sejenak-jenak anak kita doakan. Nanti kalau beling kamu ke masjid doakan, jadilah kamu presiden. Wah. Tapi yang jujur, orang korupsi dan tidak membohong. Nah manggil ya bunayal kamu
amma ana, wahai anakku sayang, ayo naik kapal. Apa jawabannya? Aku tidak mau ayah. Lihat anakku, Allah sudah murka, gelombang besar datang. Tidak ayah, aku mau naik ke gunung. Gunung dihantam hancur semuanya. Tidak sempat ditolong, akhirnya tenggelam oleh banjir bandang terbesar pertama di dunia. Banjir bandang terbesar pertama di dunia, Bapak Ibu, yang dampaknya sampai sekarang yang memisahkan Pulau Jawa dengan Kalimantan. Dulu Jawa Kalimantan satu pulau itu. Coba kalau sekarang satu pulau lagi, melaku tekan kono, Pak, merasa pesawat kapal. Gara-gara banjir itu terbelah, terpisah Jawa dengan Kalimantan sampai sekarang. Itu banjir terbesar. Dan banjirnya Bapak Ibu enggak sehari 3 hari. Dalam riwayat dikisahkan banjirnya Nabi Nuh yang menghempaskan kapal Nabi Nuh dalam jarak yang sangat jauh. Coba Bapak Ibu, kapalnya Nabi Nuh itu mulai keseret banjir di Irak, terdampar di pegunungan Turki. Irak itu benua Asia Barat, Turki itu Afrika. Kalau yang Istanbul itu Asia, yang Ankara yang Eropa. Nah, yang Eropa itu udah lintas benua itu menunjukkan betapa besarnya banjir itu, betapa tingginya airnya, ngalahkan tsunami. Tsunami Aceh kan 50 meter tingginya, kalah nih Bapak. Nah sampai terdampar di pegunungan, kan berarti airnya tinggi tuh Pak. Begitu saat kapalnya masih di pegunungan Turki, dan sampai sekarang masih ada, masih dalam misi penelitian, mungkin masih menyimpan rahasia apa ya. Itu kapalnya Nabi Nuh. Kabarnya Bapak Ibu itu terhempas di ombang-ambingan ombak selama 3 tahun. Coba Bapak Ibu, banjir waktu 3 tahun. Di Jogja 3 hari, wis. Kok bangkit? Kali opang itu, daerah Bawang itu, lelep kabeh itu. Padahal cuma sehari, 2 hari. Ini 3 tahun Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya kalau banjirnya sudah asal? Nabi Nuh mengirimkan burung gagak. Burung gagak terbang, cari daerah, wilayah, pantau sudah asal belum. Tapi burung gagak tidak kembali, entah kemana. Maka Nabi Nuh tidak menyukai burung gagak. Kalau bahasa kita mengutuk, sehingga sampai sekarang burung gagak dipandang sebelah mata. Orang banyak yang tidak suka dengan burung gagak. Lalu Nabi Nuh menyuruh burung merpati, ya merpati kamu terbang, cari informasi sudah asap belum banjirnya. Lalu burung merpati kembali memberikan kabar kalau banjirnya sudah reda, sudah selesai. Maka sampai sekarang banyak orang suka dengan burung merpati. Bahkan kalau berjodoh biasanya undangannya gambarnya merpati. Katanya merpati tak pernah ingkar janji. Katanya itu kisah-kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah kabarnya Bapak Ibu, di kapal itulah Nabi Nuh melakukan ibadah puasa selama 1 tahun dengan harapan bertobat banjirnya saat umatnya diselamatkan. Dan memang Allah menyelamatkan tidak banyak, hanya sekitar berapa yang taat kepada Allah, dan itu golongan-golongan yang lemah. Maka Bapak Ibu, nanti golongan-golongan yang lemah ini beranak, bercucu, tambah banyak populasinya, lalu ingkar lagi. Kan biasa dipanggil. Nanti datang Nabi lagi yang keempat, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Namun sebelum masuk Nabi Hud Bapak Ibu, ada pesan dari Nabi Nuh, warisan agung dari Nabi Nuh. Nabi Nuh memberikan pesan kepada kita 2 perintah dan 2 larangan. Apa itu 2 perintah? Nabi Nuh menyuruh kita supaya
banyak-banyak berzikir, bertauhid, mengesahkan Allah, dan menjadi orang yang rendah hati. Dan juga memberikan larangan, jangan melakukan dua hal. Pertama, jangan menjadi orang yang sombong, dan jangan juga menyekutukan Allah. Jadi dibolak-balik pas ini, dua dimensi ini, dua larangan sekaligus dua perintah. Coba Bapak Ibu, apa perintahnya? Mengesahkan Allah. Apa larangannya? Jangan menyekutukan Allah. Kan bodoh. Jadilah orang yang rendah hati, tawadu, dan jangan sombong. Berarti kan sama. Jadi dua perintah, dua larangan. Bagaimana caranya? Nabi Nuh mengajarkan banyak-banyak membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Yang bapak-bapak mesti hafal ini, yang biasa tahlil. Ini itu ternyata warisannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ping pinten Bapak Ibu? 100 nggih. 80 kurang niku. Niki kaum wonten to kan? Oh niki kaum niki. Kaum nopo kauman? Nek nggih kula kaum urip Bu. Korupsi niku bacaan niku. Kon 180. Dibaca ketika sholat boleh, pas ruku boleh baca itu. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Pinten? Nek sholat sendiri sekali boleh, pas jamaah 3 kali boleh, jadi imam 3 kali boleh. 30, jangan nanti imamnya bubar. Musuh banget. Waktu saya di pondok, saya makmum tetap 30. Gak ada yang sambat. Kan warga pondok semua, memang pendidikannya begitu. Tapi kalau masjid di kampung, masjid pinggir jalan, tempat pampiran, wah nanti rame. Ada yang panjang, ada yang pendek, seneng. Yang panjang imamnya dikudeta nanti. Dan di masjid mana itu? Tarawih pertama imamnya dikudeta gara-gara sholatnya lama. Jadi kalau sholat sendiri boleh. Ketika tahajud, ketika sunnah boleh 30 kali pas ruku. Buat bukan tidak jenting mangga. Jeda. Tidak apa-apa buat latihan. Dulu tradisi di pondok pesantren saya Bapak Ibu, kalau sudah kuat berjamaah, boleh sholat sendiri. Jadi kalau sudah kuat berjamaah sholat tahajud, tidak ngantuk, nanti boleh sholat tahajud sendiri. Nah, saya udah kuat berjamaah Bapak Ibu, saya nyoba sholat tahajud sendiri Pak. Saya milih di lantai 4 yang paling tinggi. Kebetulan lantai 4 belum jadi Pak, belum ada gendengnya, belum ada jendelanya. Jadi sholatnya bisa lihat langit, kena angin silir-silir isis Pak. Baru rakaat pertama, sujud pertama, bablas Pak. Tahu-tahu saya lihat jam sudah subuh. Saya mulai sholat jam 2 Pak. Jadi mau sholat saya lihat jam, oh jam 2 saya mulai sholat. Akhidatul Ikhram, Al-Fatihah, terus ruku, sujud, bablas Pak. Ngerti-ngerti adzan subuh. Adzan subuh toh. Berarti saya sujud berapa jam Bu? Batal loh kan? Oh iya batal. Tapi nikmat Bapak Ibu, seneng ya nikmat itu, merasa ringan itu sholatnya itu, walaupun batal. Nah, terus saya sama ustadz saya udah kembali jamaah lagi, ternyata sendiri gak kuat. Ya udah. Jadi memang sunnah itu sebaiknya sendiri, tapi kalau belum kuat boleh berjamaah. Sendiri godanya berapa Bapak Ibu? Jadi kan kuat terawih berjamaah tuh. Berjamaah jadi kuat. Coba kalau terawih sendiri di rumah belum tentu kuat. Godaannya banyak. Yo ngantuk, macam-macam pengen cepet selesai, setelah nonton dracin.
Udah aneh kapan itu. Nah, mumpung ada jamaahnya, mendingan berjamaah. Kemarin ada kejadian di masjid Kalasan. Ustadznya memberikan ceramah. Ibu-ibu, tarawihnya di rumah, nggak usah di masjid. Wow, sudah. Besoknya sepi pak masjidnya. Oh, yang banyak jamaahnya ibu-ibu loh. Jadi tinggal bapak-bapak cuma 2 soft, masjidnya jadi sepi. Lalu takmirnya tanya saya, Pak Ustadz, gimana sih sholat tarawih? Boleh nggak wanita sholat tarawih? Saya jawab boleh. Dulu Nabi masjidnya ada 3 pintu. Ada pintu pagi, itu lewat makam Pak. Sini nggak ada makam nih. Jadi ada jamaah yang lewat makam pagi. Ada juga jamaah untuk anak-anak, ada pintunya sendiri. Nah, satu lagi babun nisa, pintunya wanita. Jadi ada masjid yang pintunya untuk lewat wanita. Bapak Ibu, kalau ada masjid ada pintu wanita, berarti ada jamaahnya enggak? Ada. Pati-pati dibuat pintunya kan berarti ada jamaah wanita. Berarti wanita boleh berjamaah di masjid, boleh sholat tarawih di masjid, tidak dilarang. Malah Bapak Ibu, nih ada hadisnya ini. Bila wanita istri minta izin suami pergi ke masjid sholat berjamaah, maka suami dilarang mencegahnya. Oh, berarti bagus itu. Garwane jenengan Pak minta ke masjid dengan melarang nggak boleh. Kalau ibadah di masjidnya tidak menimbulkan fitnah. Nah ini syaratnya. Jadi panjenengan Bu boleh ke masjid kalau tidak menimbulkan fitnah. Apa itu fitnah? Pertama, parfumnya tidak menyengat. Kadang ada parfum yang imamnya marahi batal. Nah bapak-bapak, biar tidak kalah dengan parfumnya ibu-ibu, disarankan menggunakan parfum yang lebih menyengat. Biasanya pakai minyak nyong-nyong. Nanti jejernya brong. Apa bos, yang penting tidak kalah dengan parfumnya wanita. 1. Yang kedua, tidak cekikikan. Memberi bertan dia alhamdulillah. Ada loh Bapak Ibu di masjid mono wanita cekikikan itu. Ya batin ini sama kayu. Anak artinya apa ya? Itu namanya fitnah. Yang ketiga, jenengan kesambotan Bapak Ibu, misalnya pakai rukuhnya dari rumah di Singapura. Misalnya terutama waktu subuh berangkat jam 3 malam nganggo rukuh, listrik giliran mati. Wis kaya kuntilanak sundel bolong putih kabeh. Monggo terserah panjenengan nggih, yang penting tidak menimbulkan fitnah. Jangan pakai celana jin. Yo pakai tapi ditutupi rukuh. Kalau bisa sih Bapak Ibu rukuhnya polos-polos mawon nggih. Kalau polos kalau bisa satu warna. Oh saya kan punya uang, apa enggak boleh beli yang bagus warna-warni? Ya monggo silakan. Tapi kadang ono sing rasane ono sing batin. Gaya rukuhnya ya ora tau salat ya rukuhnya dirasani. Sing rukuhe putih yo dirasani. Iki putih tenan kok kaya rada terang, rada digumbal kok. Ah, isine ngerasan-rasan. Akhirnya kembali pada diri kita, monggo ibadah yang penting khusyuk. Tapi memang ada cara bagaimana biar tidak mengurangi kekhusyukan. Ini saja tadi. Kalau segini, alhamdulillah. Kan wonten sajadah gambar Ka'bah tuh Bapak Ibu. Memang niatnya bagus, biar fokus seolah-olah menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Tapi syaitan itu ya enggak henti-hentinya Pak. Orang sholat digoda. Takbir lihat sajadah gambar Ka'bah, gawe cerita apa? Gawe cerita, Ka'bah tenan koyo ngono kuwi. Mosok nek klompone. Ngerti ku korma ya nek klompoke.
malah cerita dewe. Padahal kalau ngimami, kalau nginate kok terganggu ngimami malah gawe cerita dewe. Sholat rampung cerita rampung. Ya memang setan begitu. Apalagi sholat Jumat, wah ya Allah Bapak Ibu, Jumat sekarang kan ada fenomena Jumat berkah nih. Jumat berkah. Sayangnya sering diartikan ono panganan, ono jajan. Jadi orangnya berarti orang berkah. Aduh. Ya seragam sementara itu. Wah ngeri Bapak Ibu. Saya sudah jamak di masjid mana-mana pemandangannya mengerikan. Banyak ngomong kalirun. Bu biasa wae biasa. Boleh ada cuma berkah ini kok ndodok rebutan. Ono sing nggawa 5 Pak coba. Mergo bungkusnya beda kuning, putih, coklat dicepuk kabeh. Orang mikir koncone niku lho. Asing mesake imame to, Pak. Imam kan metu dari dhewe to, Pak. Ora kemana. Kalau mboten sampeyan ngomong cerita lho niki. Takmir yang cerdas menyiapkan. Tapi ada juga yang ditaruh di pengimaman. Jadi sholat kalau taruh batin. Mingsilan. Rong dus iki ayo pondok ya. Batin kula salate. Ngapunten Pak Kamil menjang malih sampun teng pengimaman. Teng pundi jebul candeke motor, Pak. Candeke motor. Kemarin saya sholat buka bersama disangoni Bandeng Presto, Pak. Candeke motor. Dilala sholat tarawih dapat masjid yang keluar masuk gang, motor di luar, nggak boleh masuk, nggak bisa. Tak tinggal di jalan, hilang mending dedel juga. Kan ditinggal sholat isya, ditinggal tarawih saja toh nih kan. Kalau metu dedel juga kali manusia. Kucing Pak. Niko ora pisan pindho Bu, niko lho ya ora kapok-kapok niku. Arep tak gawe ya isin to. Tak candake motor. Sampun. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma. Nggih Bapak Ibu niki takjilane nggih. Sohibunya Bapak Haji Warjoyo dan Ibu Kitri. Mogi-mogi diterima Allah, mendapatkan pahala yang lebih banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.